Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teori-teori evolusi. Yang pertama ada teori evolusi dari Charles Robert Darwin atau yang biasa kita kenal dengan Charles Darwin. Pada saat itu, Darwin ini mengikuti pelayaran kapal Beagle. Pada saat kapal Beagle mendarat di Kepulauan Galapagos, Darwin menjumpai berbagai jenis makhluk hidup yang menarik perhatiannya, terutama burung-burung finch yang ada di kepulauan tersebut. Burung finch yang ditemukan di Inggris itu berbeda dengan burung-burung finch yang ditemukan di Kepulauan Galapagos, dikarenakan burung-burung finch di Kepulauan Galapagos itu memiliki berbagai variasi bentuk paruh. Sekarang coba perhatikan pada gambar di samping. Di situ ada berbagai macam bentuk variasi dari burung-burung finch, mulai dari pemakan biji besar, pemakan bunga, pemakan serangga kecil, pemakan serangga besar, kemudian ada yang memakan biji kecil dan juga ada yang memakan larva. Adanya berbagai macam variasi pada paruh burung finch ini diakibatkan oleh adaptasi terhadap lingkungan. Jadi maksudnya disesuaikan juga dengan ketersediaan makanan yang ada di Kepulauan Galapagos. Menurut Charles Robert Darwin, bahwa burung finch yang memiliki berbagai bentuk variasi paruh ini berasal dari satu leluhur atau satu nenek moyang yang sama. Oleh karenanya, Darwin memperoleh ide pokok mengenai evolusi. Yang pertama, adanya variasi individu dalam satu keturunan. Jadi, di dalam satu keturunan itu pasti ada individu yang berbeda, tidak ada yang sama persis. Meskipun identik, itu pasti memiliki perbedaan. Yang kedua, bertambahnya populasi. Bertambahnya populasi ini disebabkan karena spesies atau makhluk hidup itu dapat melakukan proses perkembangbiakan atau reproduksi. Yang ketiga, adanya perjuangan suatu spesies untuk bertahan hidup. Yang keempat, adanya peristiwa seleksi alam, yang mana hanya individu yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dapat memenangkan kompetisi untuk bertahan hidup. Jadi pada intinya, teori Charles Robert Darwin atau teori Darwin ini terkenal akan teori seleksi alam, yang mana menyatakan bahwa individu yang dapat survive terhadap lingkungan, maka individu itu merupakan varietas yang unggul yang dapat lolos seleksi alam dan dapat hidup dalam jangka waktu yang sangat lama. Bahkan individu itu dapat bertahan hingga saat ini. Yang kedua ada teori dari Jean-Baptiste Lamarck atau yang dikenal dengan teori Lamarck. Nah, teori ini menghasilkan yang pertama use and disuse. Yang kedua, perubahan pada suatu individu disebabkan oleh lingkungan dan sifatnya dapat diturunkan. Kemudian kita perhatikan pada gambar di samping ini. Nah, di sini ada gambar dari teori Lamarck dan juga teori dari Darwin mengenai panjang leher jerapah. Menurut dari teori Lamarck, bahwa pada zaman dulu jerapah itu hanya berleher pendek saja. Kemudian semakin tahun dan semakin tahun, pohon itu semakin tinggi dan semakin tinggi. Sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungannya yang pohonnya semakin tinggi, maka jerapah itu berusaha untuk menggapai dedaunan yang ada di pohon tersebut, yang mengakibatkan leher jerapah menjadi ikut memanjang. Jadi pada teori Lamarck ini, leher jerapah yang awalnya pendek kemudian berubah menjadi panjang sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan. Nah, kemudian menurut dari Lamarck ini, sesuai dengan teorinya bahwa perubahan pada suatu individu itu disebabkan oleh lingkungan dan dapat diwariskan kepada keturunannya. Karena dapat diwariskan kepada keturunannya, maka jerapah yang ada pada zaman sekarang itu mempunyai leher panjang semuanya. Sedangkan menurut teori Darwin, pada zaman dahulu
jerapah itu memiliki leher panjang dan juga ada yang berleher pendek. Kemudian jerapah berleher pendek ini tidak dapat survive atau beradaptasi dengan lingkungan, sehingga jerapah berleher pendek ini mengalami kepunahan karena tidak dapat lolos seleksi alam, yang mengakibatkan jerapah yang dapat bertahan hanya yang berleher panjang saja. Oleh karena itu, jerapah yang ada pada zaman sekarang itu memiliki leher panjang semuanya, karena jerapah yang memiliki leher pendek pada waktu itu sudah mengalami kepunahan. Jadi perlu diingat ya, kalau teori Lamarck itu jerapah hanya berleher pendek saja. Kemudian dalam teorinya mencetuskan use and disuse, yang mana organ yang sering digunakan akan membesar, sedangkan yang tidak digunakan akan mengalami kepunahan. Karena jerapah ini menggunakan lehernya untuk menggapai daun secara terus-menerus, maka lehernya akan memanjang sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan. Kemudian diturunkan kepada keturunannya, yang mana keturunannya dapat hidup hingga saat ini. Kalau teori Darwin ya, kita ingat tadi seleksi alam, yang mana individu yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan maka akan mengalami kepunahan seperti jerapah berleher pendek. Darwin ini akan mencetuskan ada dua leher jerapah, yang panjang dan juga yang pendek. Karena yang pendek tidak dapat adaptasi dengan lingkungan maka mengalami kepunahan. Yang ketiga ada teori evolusi dari Weismann. Weismann menyatakan bahwa perubahan sel tubuh tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua, perubahan sel tubuh karena lingkungan tidak akan diwariskan ke generasi berikutnya. Pada percobaan dari Weismann ini membuktikan bahwa teori evolusi Lamarck itu tidak benar. Sekarang kita perhatikan percobaan dari Weismann. Pada saat itu Weismann ini melakukan percobaan dengan menggunakan tikus yang memiliki ekor panjang. Lalu ekor tersebut dipotong, yang mengakibatkan tikus itu tidak memiliki ekor. Kemudian tikus yang tidak berekor disilangkan dengan tikus yang memiliki ekor panjang namun dipotong juga, sehingga tikus yang tidak berekor disilangkan dengan tikus yang tidak berekor. Namun setelah dikawinkan itu menghasilkan keturunan tikus berekor panjang. Setelah didapatkan hasil itu, maka Weismann tetap memotong ekor tikus panjang itu. Setelah dipotong, disilangkan lagi dengan tikus yang tidak berekor, sama-sama dipotong ekornya. Tetapi menghasilkan lagi keturunan tikus yang memiliki ekor panjang. Hal tersebut dilakukan oleh Weismann hingga pada keturunan ke-20, dan hasilnya adalah tikus berekor panjang juga. Oleh karena percobaannya itulah maka Weismann mematahkan teori yang dicetuskan oleh Lamarck. Dari hal inilah maka Weismann menyatakan bahwa perubahan sel tubuh yang diakibatkan oleh lingkungan seperti tadi pemotongan ekor dari tikus yang memiliki ekor panjang itu tidak akan diwariskan kepada keturunannya atau ke generasi berikutnya. Yang mana setelah kita tahu bahwa pada percobaan Weismann, tikus yang tidak berekor karena ekornya dipotong, kemudian disilangkan dengan tikus yang tidak berekor karena ekornya dipotong juga, tetap menghasilkan tikus yang memiliki ekor panjang, sehingga perubahan dari lingkungan tidak bersifat diwariskan kepada keturunannya.